Selingkuh dengan sekretarisnya di kamarku. Kurampas semua asetnya. Ia lupa kalau kekayaannya berkat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aku pulang lebih awal dengan harapan memberi kejutan manis untuk Mas Edo. Sebagai istri yang selalu mendukung karirnya, aku ingin menunjukkan betapa besar rasa sayangku padanya. Pikirku, mungkin malam ini adalah waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama setelah beberapa minggu kami jarang bertemu karena kesibukannya yang semakin meningkat. Namun, apa yang kudapati saat aku membuka pintu rumah membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Kamar tidur yang selama ini kami sebut sebagai tempat paling privat dan penuh kenangan manis, kini seolah menjadi saksi bisu dari sebuah pengkhianatan yang sangat dalam. Mas Edo, suamiku yang selama ini kupuja, terlihat berpelukan mesra dengan Mila, sekretarisnya yang masih sangat muda dan cantik. Mereka berdua tak menyadari kedatanganku. Bahkan, saat aku berdiri mematung di pintu, mereka terus saja terbuai dalam canda tawa, seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Mila, yang kuanggap sebagai rekan kerja yang baik, malah tampak begitu dekat dengan suamiku, seolah mereka sudah lama memiliki hubungan lebih dari sekadar profesional. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hanya ada kekosongan di hatiku yang tiba-tiba terasa begitu hampa. Kenangan tentang kami berdua, tentang bagaimana kami membangun hidup bersama, terasa seperti kenangan yang terhapus begitu saja oleh pengkhianatan yang tak termaafkan ini. Rasanya seperti ada yang tertarik dari dalam diriku, membawaku pada perasaan yang tidak pernah kuinginkan. Marah? Tentu saja. Terhina? Lebih dari itu. Tapi yang paling parah adalah rasa sakit yang menggerogoti hatiku. Rasa sakit yang datang begitu tiba-tiba, mengubah dunia yang selama ini terasa sempurna menjadi sebuah kenyataan yang penuh kepahitan. Aku merasa seakan waktu berhenti begitu aku melihat ekspresi terkejut di wajah mereka. Mila, yang seharusnya tampak tak terganggu dengan apa yang baru saja terjadi, malah terlihat panik dan berusaha untuk menjauh dariku. Sementara Mas Edo, suamiku, justru menatapku dengan tatapan yang tak bisa kucerna. Ada yang berbeda dari dirinya. Apakah dia tidak merasa bersalah? Aku masih berdiri di sana, terpaku di ambang pintu kamar tidur yang dulunya penuh dengan kenangan indah. Jantungku berdegup kencang, namun pikiranku kosong. Semua yang kulihat terasa begitu tidak nyata, seolah aku sedang terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku menatap Mas Edo, mencoba mencari secercah rasa bersalah atau penyesalan di wajahnya. Namun yang kutemukan justru sebuah ekspresi yang sangat berbeda. Senyum sinis yang ia tunjukkan, seolah menandakan bahwa ia sama sekali tidak merasa bersalah atas apa yang baru saja terjadi. Bahkan, sepertinya ia merasa lebih bebas, lebih lega, karena akhirnya bisa melepaskan diri dari ikatan yang menurutnya mengikat. Mas Edo, suamiku yang dulu aku anggap sebagai pria yang penuh kasih sayang, kini tampak seperti sosok yang asing. Ia tak merasa perlu meminta maaf atau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sebaliknya, ia malah menghadapiku dengan sikap yang penuh penghinaan, seakan aku yang salah karena memergokinya. Dinda, kamu tidak seharusnya pulang sekarang, katanya dengan nada dingin, seolah ia sedang berbicara dengan seorang rekan bisnis, bukan dengan istri yang telah ia hianati. Kalimat itu seperti sebuah tamparan keras yang menyadarkanku betapa jauhnya hubungan kami telah berubah. Aku mencoba menahan amarah yang begitu kuat, tapi kata-kata itu keluar juga dari mulutku. Jadi selama ini, alasanmu sibuk bekerja, itu semua hanya kebohongan belaka. Aku merasa seperti ada api yang membakar setiap kata yang keluar dari bibirku. Aku ingin tahu kebenarannya,
ingin mendengar penjelasan dari orang yang selama ini kuanggap sebagai teman hidupku. Tetapi yang kudapat justru sebuah kenyataan pahit yang harus kuterima dengan pasrah. Mas Edo hanya tertawa kecil, namun tidak ada kehangatan di dalam tawanya. Itu lebih terdengar seperti ejekan, semacam upaya untuk mengejek diriku yang telah begitu naif. "Maaf, Dinda," Mila menyela, sambil mengangkat alis dengan pandangan yang penuh rasa bangga. Tapi Mas Edo butuh wanita yang lebih mengerti dia. Wanita yang tahu bagaimana cara memanjakannya, memberikan apa yang ia inginkan tanpa banyak tuntutan. Kata-kata Mila seolah menambah luka di hatiku. Ia berbicara seolah aku tidak ada di sana, seolah aku hanya sebuah bayangan yang tidak penting. Semua pengorbanan yang telah kulakukan untuk Mas Edo, segala cinta dan perhatian yang kuberikan, kini terasa seperti sia-sia. Aku telah memberikan segalanya untuk pria yang kini memalingkan wajahnya dariku, memilih untuk menjalin hubungan dengan wanita lain yang lebih muda, lebih menarik, dan lebih mudah memenuhi hasratnya. Aku ingin berteriak, ingin melemparkan semua kemarahan yang ada di dalam diriku. Namun, sesuatu dalam diriku menahan semua itu. Apa yang lebih buruk dari pengkhianatan yang sedang kuterima? Mas Edo, yang seharusnya menjadi pelindungku, malah mempermalukanku di hadapan wanita lain, di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindunganku. Mila yang dulu kuanggap sebagai kolega, kini tampak begitu percaya diri, berdiri dengan sikap sombong dan penuh kemenangan. Aku merasa diriku semakin tenggelam dalam lautan kebingunganku. Setiap detik yang berlalu terasa begitu berat, namun aku tetap berdiri di sana, berusaha menahan segala perasaan yang hampir meledak. Mas Edo menatapku dengan tatapan kosong, seperti tidak ada perasaan apapun yang tersisa untukku. Aku adalah wanita yang dulu sangat ia cintai, yang ia janjikan akan selalu berada di sampingnya. Tetapi kini aku hanyalah sebuah kenangan yang bisa ia tinggalkan begitu saja. Dinda, kamu tahu kan, aku bukan pria yang mudah untuk diatur. Kamu terlalu lemah, terlalu bergantung padaku, kata Mas Edo dengan nada datar, tanpa sedikit pun penyesalan. Mila lebih mengerti aku. Dia tahu apa yang aku butuhkan, apa yang aku inginkan. Kamu, Dinda, terlalu sibuk dengan dirimu sendiri, terlalu sibuk dengan ambisimu. Aku butuh seseorang yang bisa lebih memahami dunia kerjaku, bukan hanya fokus pada rumah dan keluarga. Kata-kata itu seperti sabetan pedang yang menusuk langsung ke jantungku. Semua yang aku lakukan untuknya, semua usaha dan pengorbanan yang pernah kulakukan, ternyata tidak ada artinya di matanya. Semua itu hanya dianggap sebagai bagian dari kewajibannya sebagai seorang istri. Aku terlalu bergantung padanya? Itu tidak lebih dari alasan palsu untuk membenarkan pengkhianatannya. Namun, di saat yang sama, aku merasa ada sebuah keputusan yang mulai terbentuk di dalam diriku. Jika aku harus jatuh, maka aku akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan Mas Edo dan Mila merusak hidupku tanpa ada konsekuensinya. Dalam hati, tekadku sudah bulat. Mereka berdua mungkin berpikir bahwa aku akan hancur karena pengkhianatan ini, tetapi kenyataannya, aku hanya sedang memulai babak baru dalam hidupku. Babak yang akan penuh dengan pembalasan yang tak akan mereka lupakan. Saat aku duduk di ruang tamu yang kini terasa begitu asing, pikiranku kembali melayang ke masa lalu. Masa ketika aku dan Mas Edo pertama kali bertemu. Saat itu, dia hanya seorang pria biasa yang sedang berjuang keras untuk menghidupi perusahaannya yang nyaris bangkrut. Aku masih ingat bagaimana tatapan matanya yang penuh harapan saat pertama kali datang ke rumahku, memohon agar aku membantunya. Waktu itu, dia sangat terdesak, dan aku merasa iba. Tak ada yang lebih penting bagiku selain melihatnya sukses. Karena aku percaya bahwa ketika seseorang berjuang untuk impian mereka pantas mendapatkan dukungan. Aku melihat di matanya ada semangat yang tak mudah dipadamkan, dan aku yakin dia bisa bangkit. Demi membantu Mas Edo, aku meminjamkan uang tabunganku yang kumiliki selama bertahun-tahun.
Uang itu adalah hasil jerih payahku bekerja keras sebagai seorang freelancer. Aku juga menghubungi beberapa orang yang aku kenal di dunia bisnis untuk membantunya, membuka pintu yang mungkin tidak bisa dia masuki tanpa koneksiku. Aku tidak hanya memberinya uang, tapi juga memberinya jaringan dan kepercayaan yang mungkin tak akan dia dapatkan jika hanya mengandalkan dirinya sendiri. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa kami berdua bisa saling melengkapi. Aku memberi seluruh tenaga dan pikiranku untuk masa depan kami berdua. Seiring berjalannya waktu, Mas Edo mulai menunjukkan kemajuan yang pesat. Perusahaannya berkembang, dan dia semakin dikenal di kalangan pengusaha sukses. Setiap kali aku mendengar kabar baik tentangnya, aku merasa bangga, merasa bahwa aku turut berperan dalam keberhasilannya. Aku tidak pernah mengeluh tentang segala pengorbanan yang telah kulakukan. Bagiku, itu semua adalah bagian dari cinta dan komitmen yang aku berikan kepadanya. Kami mulai membeli rumah besar yang selama ini dia impikan, mobil mewah yang menunjukkan status baru kami, dan segala hal lain yang menandakan keberhasilan. Namun, semakin tinggi Mas Edo melangkah, semakin dia melupakan siapa yang telah membantunya untuk mencapai titik itu. Aku tidak pernah mengharapkan imbalan atas semua yang kulakukan untuknya. Aku hanya ingin melihatnya bahagia dan sukses. Tetapi, apa yang kudapatkan sebagai gantinya? Pengkhianatan yang sangat dalam. Semua yang telah kulakukan untuknya, semua yang telah kupertaruhkan, ternyata tidak pernah dianggap sebagai hal yang berarti. Setiap kali aku meminta sedikit perhatian atau pengakuan atas segala usahaku, dia selalu sibuk dengan pekerjaannya, atau bahkan lebih sibuk dengan wanita lain. Mila, sekretarisnya, yang seharusnya hanya menjadi rekan kerja profesional, kini ternyata telah merayap ke dalam kehidupannya lebih jauh dari yang kukira. Seolah-olah aku hanyalah seorang penghalang yang harus disingkirkan untuk memberi ruang bagi hubungan mereka. Aku merasa marah, tentu saja, tetapi juga merasa dikhianati oleh diriku sendiri. Mengapa aku begitu bodoh untuk begitu saja mempercayakan hidupku kepada seseorang yang ternyata hanya memanfaatkan kebaikanku? Mas Edo bisa saja berhasil tanpa bantuan saya. Tapi aku tahu dia tidak akan berada di tempat itu tanpa bantuan dan dukunganku yang tak terhitung jumlahnya. Semua yang dia miliki sekarang, bahkan perusahaan yang ia banggakan itu, adalah hasil kerja keras kami bersama, hasil dari kepercayaan dan investasi yang telah kujalani tanpa ragu. Aku yang telah memberinya semua ini, namun pada akhirnya, aku hanya dipandang sebelah mata. Aku mengingat kembali setiap detil dari perjanjian yang telah kami buat. Setiap transfer uang yang pernah kulakukan untuknya, setiap surat yang pernah kami tanda tangani bersama, dan setiap dokumen yang menunjukkan bagaimana aku telah menyokongnya dari belakang. Aku menyimpan semuanya dengan rapi, karena aku tahu suatu saat, jika terjadi sesuatu, aku bisa menggunakannya untuk melindungi diriku. Semua bukti itu menjadi kekuatan yang akan kulawan dengan, meski sepertinya tidak ada lagi yang tersisa dari Mas Edo yang dulu aku kenal. Pikiran-pikiranku semakin keras, semakin jelas. Aku bisa saja membiarkan ini berlalu begitu saja, berpura-pura tidak tahu, atau bahkan meminta dia untuk meminta maaf dan kembali ke pelukanku. Namun, aku sudah tidak bisa. Pengkhianatan ini terlalu dalam. Aku harus mengambil tindakan. Aku tahu bahwa selama ini aku telah memberi lebih dari yang seharusnya, dan kini saatnya untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hakku. Dengan bukti yang aku miliki, aku bisa menghancurkan semuanya yang telah dia bangun, jika itu yang diperlukan. Saat itulah, tekadku semakin menguat. Aku tidak akan pernah membiarkan Mas Edo dan Mila pergi begitu saja, tanpa ada konsekuensinya. Aku akan menggali semua yang pernah kulakukan untuknya, dan menggunakannya untuk menunjukkan bahwa aku tidak akan kalah begitu saja. Aku akan menuntut keadilan, tidak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk semua orang yang telah disakiti oleh kebohongan dan pengkhianatan mereka. Sebelum semuanya berakhir, mereka akan belajar bahwa tidak ada yang bisa terlepas dari karma,
Dan aku akan memastikan bahwa karma itu datang dengan lebih keras daripada yang pernah mereka bayangkan. Setelah malam itu, malam yang mengubah segalanya, aku tahu tidak ada jalan untuk kembali. Pengkhianatan yang kulihat di depan mata tak akan pernah bisa aku lupakan. Mas Edo, suamiku, yang selama ini aku percayai sepenuhnya, kini telah menjadi seseorang yang asing bagiku. Tindakan bodohnya dan hubungan gelapnya dengan Mila mengoyak hatiku, membuatku sadar bahwa aku harus melangkah dengan kepala tegak dan tidak membiarkan diriku menjadi korban dari kesalahan mereka. Tidak hanya hatiku yang terluka, tetapi juga harga diriku yang hancur begitu saja di depan mata. Namun, aku tidak akan terjebak dalam rasa sakit itu. Aku harus berbuat sesuatu, dan aku tahu langkah pertama yang harus diambil. Aku memutuskan untuk menemui seorang pengacara ternama yang telah lama aku kenal, Rendra. Dia adalah pengacara yang sangat dihormati di kalangan pengusaha dan memiliki reputasi yang sangat baik dalam menangani kasus perceraian dan sengketa aset. Sejak awal aku mengenalnya, aku tahu bahwa dia adalah seseorang yang sangat tajam dan cerdik. Aku butuh seseorang yang bisa membantuku memenangkan pertempuran ini, yang bisa membuat Mas Edo dan Mila merasakan akibat dari perbuatan mereka. Rendra menyambutku dengan sikap yang sangat profesional. Namun aku bisa melihat mata tajamnya yang penuh perhatian. Dia tidak perlu bertanya panjang lebar untuk tahu apa yang terjadi. Aku sudah menjelaskan semuanya, dari awal pernikahanku dengan Mas Edo hingga malam pengkhianatan itu. Dia mendengarkan dengan seksama, memberi jeda di beberapa bagian, seolah mengukur setiap kata yang aku ucapkan. Begitu aku selesai menceritakan semuanya, Rendra tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh makna, seperti dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. "Kamu sudah berada di jalur yang benar, Dinda," katanya dengan suara yang tenang, namun penuh kepastian. "Edo tidak hanya mengkhianatimu sebagai suami, tetapi juga merusak segala sesuatu yang sudah kamu bangun bersama. Semua aset yang dia miliki, semua kekayaan yang dia banggakan, itu semua berasal dari bantuanmu. Itu bukan milik dia semata." Aku mengangguk, merasakan kekuatan dalam setiap kata yang keluar dari mulut Rendra. Aku memang sudah lama tahu bahwa aku berperan besar dalam kesuksesan Mas Edo. Semua yang dia miliki, semua kemewahan yang dipamerkannya, semuanya bisa dibilang adalah hasil dari usaha kami bersama. Aku yang memberinya pinjaman pertama kali untuk memulai usaha. Aku yang membuka pintu relasi dan koneksi yang membantunya melangkah lebih jauh. Aku adalah bagian dari keberhasilannya, dan aku berhak atas bagian dari kekayaan yang telah dia kumpulkan selama ini. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" tanyaku, meskipun sudah ada tekad yang menguat di dalam diriku. Rendra menyandarkan tubuhnya di kursi, lalu mulai menjelaskan dengan detail langkah-langkah yang akan kami ambil. Langkah pertama adalah membekukan semua aset Edo. Kita akan mengumpulkan bukti-bukti yang jelas tentang kontribusimu dalam kesuksesannya. Selama pernikahan kalian, semuanya tercatat, bukan? Transfer uang, bantuan finansial, dan bahkan kontrak-kontrak yang mengikat antara kalian berdua. Aku mengangguk lagi, mengingat setiap detail dari perjalanan kami berdua. Semua itu ada. Aku menyimpan setiap bukti, semua transfer dan perjanjian tertulis yang kami buat. Aku tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi senjata untuk membalaskan dendamku, tapi sekarang, aku tahu ini adalah hal yang benar. Rendra tersenyum lebih lebar. Itulah yang membuat kasus ini kuat. Kita akan memperlihatkan bahwa Mas Edo tidak bisa begitu saja mengklaim semua kekayaan itu sebagai miliknya, karena kamu adalah pihak yang sebenarnya berperan dalam membangunnya. Dengan bukti yang ada, kita bisa melawan klaimnya, bahkan membekukan aset-aset perusahaan yang dia banggakan itu. Aku merasa tenang mendengar penjelasan Rendra. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Kami tidak hanya akan mengurus perceraian, tetapi juga akan merebut hak-hak yang seharusnya menjadi milikku. Ini bukan hanya tentang uang atau aset,
tetapi tentang harga diriku yang telah diinjak-injak oleh Mas Edo. Aku tidak akan membiarkan pengkhianat itu lolos begitu saja. Aku akan memperlihatkan kepadanya, kepada Mila, dan kepada dunia bahwa aku tidak akan pernah dibiarkan terluka tanpa membalasnya. Rendra, aku ingin dia jatuh, kataku dengan suara yang lebih tegas, lebih pasti. Aku tidak akan puas hanya dengan perceraian. Aku ingin dia merasakan apa yang telah dia lakukan padaku. Rendra menatapku dengan serius, lalu mengangguk. Itulah yang harus kita lakukan. Kita akan memperlambat semuanya. Proses perceraian ini tidak akan cepat, dan di sepanjang proses itu, kita akan membuatnya semakin terperosok. Kita akan membekukan aksesnya ke perusahaan, ke rekening-rekening yang dia kelola, hingga dia benar-benar merasakan betapa besar peranmu dalam kehidupannya. Kita akan menempatkan Edo dalam posisi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, di luar kendalinya. Aku merasa api di dalam diriku semakin menyala. Inilah saatnya untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Aku sudah tidak peduli dengan perasaan Mas Edo lagi. Dia sudah memilih jalannya sendiri, dan aku akan memilih jalanku. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi pengampunan. Semua yang terjadi ini adalah akibat dari pilihan-pilihannya sendiri, dan sekarang aku akan membuatnya membayar harga yang setimpal. Dengan dukungan Rendra, aku merasa lebih kuat. Semua kebingunganku, semua keraguan yang sempat menghalangi langkahku, mulai memudar. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Langkah-langkah yang harus aku ambil sudah jelas. Kini, hanya tinggal menjalankannya dengan penuh keyakinan. Mas Edo dan Mila harus merasakan akibat dari perbuatan mereka, dan aku akan menjadi wanita yang menghadapinya dengan keberanian yang tak terukur. Setelah percakapan dengan Rendra, aku tahu bahwa jalan di depanku tidak akan mudah, tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah langkah yang harus kuambil. Namun, meski aku merasa semakin mantap untuk menuntut keadilan, aku juga sadar bahwa dalam situasi ini, aku tidak bisa langsung menunjukkan kepada Mas Edo bahwa aku telah mulai bergerak. Aku harus memainkannya dengan hati-hati, pura-pura lemah, dan memberi kesan bahwa aku menyerah pada segala pengkhianatan yang telah ia lakukan. Aku harus membuatnya merasa bahwa ia berada dalam posisi yang unggul, sementara aku sebaliknya, semakin terpuruk dan kehilangan segalanya. Hari-hari berikutnya aku menjalani rutinitasku dengan wajah yang tampaknya tenang, namun sebenarnya penuh perhitungan. Aku tahu bahwa Mas Edo, dengan egonya yang besar, akan merasa puas melihatku terdiam dan menerima perlakuannya. Aku harus bermain sesuai dengan ekspektasinya, memberikan kesan bahwa aku lemah dan pasrah, karena aku tahu itu akan membuatnya semakin lengah. Aku mulai berpura-pura tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Bahkan ketika dia semakin sering menghabiskan waktu bersama Mila, sekretarisnya. Aku tidak lagi menuntut penjelasan, tidak lagi bertanya tentang pekerjaan atau hubungan mereka. Seolah-olah aku sudah tidak merasa terluka lagi, meski di dalam hatiku, amarahku tak pernah padam. Di depan Mas Edo, aku lebih memilih untuk diam, memberikan senyum yang terpaksa, dan sesekali melontarkan kalimat-kalimat yang terkesan pasrah. Sudahlah, Mas. Kalau memang begitu yang Mas inginkan, aku tidak bisa menghalanginya, kataku suatu sore, ketika Mas Edo pulang dan langsung menuju ke kamar tanpa berkata sepatah kata pun kepadaku. Aku menghindari konfrontasi. Aku tahu bahwa semakin aku menunjukkan betapa kecewanya aku, semakin besar peluang bagi Mas Edo untuk merasa superior dan menganggapku lemah. Mas Edo mulai menunjukkan perubahan sikap yang lebih sering. Ia semakin tidak peduli dengan kehadiranku di rumah, bahkan kadang-kadang ia mengusirku dari ruangannya tanpa alasan yang jelas. Dinda, bisa nggak kamu pergi? Aku sedang butuh waktu untuk bekerja, katanya suatu hari, dengan nada yang terkesan mengusir. Tanpa berkata apa-apa, aku hanya mengangguk dan meninggalkan ruangan, seolah-olah aku tidak merasa apa-apa, meski di dalam dada, rasa sakit itu seolah meremukkan hatiku. Aku tahu bahwa dia merasa menang,
merasa bahwa aku sudah tidak lagi bisa bertahan. Namun, di balik sikap pasrahku, aku sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Aku mulai menyusun strategi dengan hati-hati. Rencana untuk membekukan semua asetnya, membuatnya tidak dapat mengakses kekayaannya, dan meruntuhkan semua yang telah ia bangun. Semuanya sedang berjalan di balik layar. Aku harus memastikan bahwa ia merasa dirinya aman, agar ia semakin tergelincir ke dalam perangkap yang telah aku pasang dengan sabar. Aku tahu, tak lama lagi, Mas Edo akan berada dalam posisi yang sangat lemah, dan saat itulah aku akan bergerak. Namun, proses ini membutuhkan waktu. Aku harus tetap tenang, tidak terburu-buru, dan memberi kesan bahwa aku telah menyerah sepenuhnya pada takdir. Aku tidak akan membiarkan emosi atau amarahku menguasai diriku. Aku harus menjadi wanita yang penuh perhitungan, yang bisa membuat setiap langkahnya terasa lebih menyakitkan bagi Mas Edo. Aku tahu betul bahwa ia tidak akan pernah merasa terancam oleh aku jika aku tidak menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Jadi, aku harus tetap diam, seperti air yang tenang, meski di bawah permukaan, arusnya sangat kuat. Hari-hari berlalu, dan Mas Edo semakin menunjukkan sikap yang semakin angkuh. Ia semakin percaya diri, merasa bahwa ia sudah tidak perlu lagi khawatir dengan apapun. Mila, yang sepertinya sudah merasa bahwa dia telah menggantikan posisiku dalam hidupnya, mulai datang lebih sering ke rumah kami, berjalan dengan penuh percaya diri di depan Mas Edo, seolah mereka adalah pasangan sejati. Mas Edo pun semakin tidak peduli, bahkan dengan santainya mengusirku dari rumah tanpa rasa bersalah sedikitpun. Semua itu hanya semakin mempertegas keyakinanku bahwa aku sedang berada di jalan yang benar. Namun, meski tampaknya aku menyerah, di dalam hatiku, tekadku semakin menguat. Aku tahu bahwa ini hanya permulaan. Aku hanya harus menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Ketika Mas Edo merasa bahwa ia sudah berada di puncak dan tidak ada yang bisa mengalahkannya, aku akan muncul sebagai wanita yang tidak lagi terjatuh dalam kesedihan. Aku akan menjadi wanita yang tak hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku, tetapi juga membuatnya merasa kehilangan segalanya. Segalanya yang ia banggakan, segalanya yang ia anggap sebagai miliknya. Aku tahu, pada akhirnya, karma akan datang. Aku hanya perlu menunggu sedikit lebih lama. Sabar adalah kunci, dan aku belajar bahwa terkadang, pura-pura menyerah adalah cara terbaik untuk membuat musuhmu lengah. Hari-hari setelah aku mulai berpura-pura menyerah, aku merasa bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Mas Edo semakin terlena dengan ketenanganku. Dia tidak lagi menganggapku sebagai ancaman, bahkan cenderung meremehkan langkah-langkah yang aku ambil. Dia semakin sibuk dengan kehidupannya bersama Mila, menikmati kemewahan yang telah dia raih dengan mengabaikan segalanya yang telah aku korbankan untuknya. Namun, justru disitulah letak kesalahannya. Sambil aku menunggu momen yang tepat untuk bertindak, aku memastikan bahwa langkah-langkahku di belakang layar berjalan mulus. Langkah pertama yang aku ambil adalah menghentikan akses Mas Edo terhadap semua rekening perusahaan dan investasi yang ia kelola. Aku sudah tahu bahwa sebagian besar kekayaannya berasal dari perusahaannya, yang sebenarnya tidak sepenuhnya miliknya. Itu adalah perusahaan yang dibangun dengan bantuan uangku, relasiku, dan jaringan yang aku buka untuknya. Aku sudah merencanakan ini dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa setiap detailnya tidak akan terlewatkan. Aku mulai dengan memutuskan akses banknya, mengubah kata sandi rekening perusahaan, dan membekukan akses kartu kredit yang biasa ia gunakan untuk melakukan transaksi besar. Aku tahu, tanpa akses ke dana dan investasi tersebut, dia akan merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia atasi. Tepat seperti yang kuharapkan, Mas Edo tidak menyadari perubahan yang terjadi pada awalnya. Ia terus melanjutkan rutinitasnya, memamerkan kehidupannya yang semakin mewah, dan meremehkan apa yang sudah terjadi antara kami. Dia bahkan mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan Mila, semakin yakin bahwa aku tidak akan berani melakukan apapun. Namun,
Ketika ia mencoba mengakses rekening perusahaan untuk membayar sejumlah proyek besar yang sedang berjalan, baru dia sadar bahwa ada yang salah. Pagi itu, Mas Edo keluar dari ruang kerjanya dengan wajah cemas. Aku bisa melihat dari ekspresinya bahwa ada yang tidak beres. Dia mulai memeriksa semua kartu kredit dan rekeningnya, mencoba menarik uang untuk membayar tagihan besar yang sudah menunggu. Namun, setiap kali dia mencoba, sistem selalu menolaknya. Kartu-kartu kreditnya yang biasa ia andalkan untuk transaksi mewah kini tidak berfungsi. Aku bisa mendengar suara ketegangan di dalam rumah, meski aku tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Aku hanya duduk di ruang tamu, sambil menunggu Mas Edo datang dan memberitahuku apa yang sedang terjadi. Aku tahu ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Apa yang terjadi dengan kartu ini? Teriaknya frustrasi saat akhirnya ia masuk ke ruang tamu, membawa tumpukan dokumen dan kartu kredit di tangannya. Kenapa kartu ini ditolak? Aku berpura-pura terkejut, meski sebenarnya aku sudah tahu jawabannya. Mungkin ada kesalahan bank, Mas, jawabku dengan suara yang tenang, menyembunyikan perasaan senang yang mulai tumbuh di dalam diriku. Mungkin kamu bisa coba hubungi banknya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan aku mulai merasakan bahwa Mas Edo semakin kehilangan kendali. Tidak hanya dia yang terjerumus dalam kesulitan, tetapi Mila, yang dulunya tampak begitu percaya diri dan meremehkan diriku, juga mulai merasakan dampak dari kehancuran yang sedang terjadi. Pada awalnya, dia mungkin berpikir bahwa semua ini hanya akan sementara, bahwa Mas Edo akan segera bangkit dari keterpurukan ini, dan bahwa kehidupan mewah mereka akan kembali seperti sedia kala. Namun, kenyataan berbicara lain. Setiap hari, keadaan semakin memburuk. Proyek-proyek yang Mas Edo anggap sebagai sumber pendapatan besar mulai tertunda, dan ia tidak dapat lagi membayar tagihan-tagihan yang datang bertubi-tubi. Mila, yang dulu sering terlihat memamerkan barang-barang mewah dan aksesori terbaru di media sosial, kini mulai tampak cemas. Belanja belasan juta untuk tas tangan atau sepatu baru sudah mulai menjadi beban, karena uang yang dia anggap tak terbatas itu kini sudah mulai menipis. Kelemahan Mas Edo yang dulunya tersembunyi kini semakin terbuka, dan Mila mulai merasakannya. Hari itu, aku melihatnya dengan jelas saat dia mencoba menggunakan kartu kredit untuk membeli barang-barang yang sudah ia incar sejak lama. Sebuah belanjaan yang lebih dari sekadar mewah, tetapi menunjukkan seberapa besar ia bergantung pada kekayaan Mas Edo. Ketika transaksi ditolak, ekspresinya langsung berubah. Ada ketegangan di wajahnya yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Apa yang terjadi dengan kartu ini? Tanyanya. Matanya terbuka lebar dengan rasa terkejut yang jelas. Dia mencoba beberapa kali, menggesekkan kartu kreditnya dengan harapan mungkin itu hanya masalah teknis yang sederhana. Namun, setiap kali hasilnya sama, transaksi ditolak. Aku menyaksikan semua ini dengan diam-diam dari tempatku, berpura-pura tidak terlalu memperhatikan. Mila, yang sebelumnya begitu santai dan angkuh, kini mulai memeriksa kartu kreditnya satu persatu, mencari tahu apa yang salah. Aku tahu bahwa dia tidak mengerti apa yang terjadi di balik layar. Dia merasa bahwa Mas Edo masih memiliki banyak uang, bahwa kehidupannya akan terus berjalan seperti biasa. Namun, kenyataannya adalah semuanya sudah berbalik 180 derajat. Semua yang dulu dia anggap sebagai hak istimewa kini mulai menghilang. Dan saat itu, aku bisa melihat ketakutan mulai merayap di dalam dirinya. Mila segera menghubungi Mas Edo, dan aku bisa mendengar suara cemasnya dari ruang tamu. Mas, kenapa kartuku ditolak? Apa yang sedang terjadi? Suara Mas Edo terdengar lebih terburu-buru, penuh tekanan. Ini pasti kesalahan bank. Mila, kartuku yang lain juga begitu. Mungkin mereka melakukan kesalahan sistem. Aku akan hubungi mereka sekarang juga. Namun, semakin dia berusaha untuk mencari penjelasan, semakin jelas bahwa masalah ini bukanlah kesalahan bank.
Semua yang terjadi adalah akibat dari tindakan yang sudah aku ambil beberapa hari sebelumnya. Aku sudah membekukan akses semua rekening dan kartu yang terhubung dengan perusahaan dan investasi Mas Edo. Mila tidak tahu bahwa langkah-langkah itu sudah diambil dengan sangat hati-hati untuk membuatnya, dan Mas Edo merasa terpojok. Aku melihat bagaimana Mila mulai gelisah, semakin tidak sabar, dan berusaha mencari jalan keluar dari kesulitan ini. Ia yang biasa merasa aman dengan kemewahan yang datang begitu mudah, kini merasa dunia sekitarnya mulai runtuh. Setiap kali ia mencoba menghubungi Mas Edo, dan setiap kali jawabannya tidak memuaskan, ketegangan itu semakin terlihat. Sementara itu, aku hanya bisa mengamati dari kejauhan, membiarkan segala sesuatunya terjadi dengan sendirinya. Seiring berjalannya waktu, perubahan pada sikap Mila semakin jelas. Dia mulai menghubungi berbagai pihak untuk mencari cara agar bisa mendapatkan uang cepat. Aku tahu, dengan kesulitan yang datang begitu mendalam, Mila tidak akan bisa mempertahankan gaya hidupnya yang mewah tanpa bantuan Mas Edo. Ia mungkin berpikir untuk mencari jalan pintas, bahkan jika itu berarti memanfaatkan orang lain. Tapi aku tahu, keputusannya yang terburu-buru akan membawa konsekuensi besar, seperti yang sudah kujalani. Hari demi hari, Mila mulai semakin khawatir, dan aku bisa melihat dari ekspresinya bahwa tekanan itu semakin menghancurkannya. Di satu sisi, dia berusaha untuk mempertahankan citra dirinya yang selalu tampak sempurna di depan publik. Namun di sisi lain, dia mulai terseret dalam kekacauan yang ditinggalkan oleh Mas Edo. Percakapan-percakapan dengan pengacara, bank, dan orang-orang yang dulu menyanjungnya kini mulai menghilang. Mas Edo yang sebelumnya tampak selalu bisa mengatasi segala masalah, kini lebih sering terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah saat yang aku tunggu-tunggu. Saat di mana Mila merasa bahwa ia tidak lagi memiliki kendali atas apa yang terjadi. Pada suatu hari, aku menemui Mila secara langsung, dengan sebuah senyum yang tidak bisa aku sembunyikan. Aku melihatnya cemas, hampir terlihat putus asa, berdiri di depan pintu rumah dengan wajah yang penuh ketegangan. Ia masih mencoba untuk terlihat seperti wanita yang tidak terpengaruh oleh keadaan. Namun aku tahu betul bahwa ia merasa kehilangan kendali. Proses hukum yang sedang aku jalani bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarangan. Segala sesuatu harus dipersiapkan dengan matang, hati-hati, dan penuh perhitungan. Aku tahu, setelah segala pengkhianatan yang Mas Edo dan Mila lakukan, aku harus membuat mereka membayar dengan harga yang sangat mahal. Dalam proses persiapan untuk menjalani proses hukum, aku tidak menunjukkan sedikit pun tanda bahwa aku sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Aku masih terlihat seperti wanita yang sabar dan lemah di mata Mas Edo, yang ia kira akan terdiam dan mengalah dengan segala perbuatannya. Padahal, aku tahu bahwa langkah-langkahku sudah sangat tepat. Di balik wajah yang tenang itu, ada sebuah rencana besar yang sedang aku jalankan. Setiap pertemuan dengan Rendra diatur dengan sangat hati-hati, agar tidak ada yang mengetahui. Kami melakukan semuanya di tempat yang aman, jauh dari mata orang-orang yang bisa saja membocorkan informasi kepada Mas Edo. Suatu hari, Rendra menghubungiku dengan berita yang membuat hatiku sedikit lebih tenang. "Dinda, kita sudah siap untuk menggugat. Semua bukti yang kita kumpulkan sudah cukup kuat untuk mengajukan tuntutan atas klaim aset dan cerai." Suaranya terdengar penuh keyakinan. Aku bisa merasakan ketegasan dalam suaranya, yang semakin menguatkan tekadku untuk menyelesaikan semua ini dengan tuntas. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menunggu dengan sabar kabar dari pengacara. Meskipun semua persiapan sudah dilakukan dengan sangat hati-hati, aku tahu bahwa pengadilan akan menjadi tantangan yang tidak mudah. Mas Edo tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan berjuang dengan segala cara untuk mempertahankan hartanya, dan itu termasuk berusaha memanipulasi hukum. Namun, aku merasa yakin dengan langkah yang sudah aku ambil. Semua bukti yang ada menunjukkan betapa besar kontribusiku dalam membangun bisnisnya.
Jika ada yang harus dia bayar, itu adalah pengkhianatannya yang luar biasa, dan aku tidak akan memberi ampun. Hari-hari menjelang sidang, aku bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Mas Edo, yang sebelumnya begitu angkuh dengan kekayaannya, kini semakin gelisah. Ia mulai bertanya-tanya mengapa aku tidak bereaksi, mengapa aku terlihat begitu tenang dan tidak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda bahwa aku akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Aku tahu, dalam pikirannya, ia merasa bahwa aku hanya akan mengalah begitu saja, bahwa aku tidak akan memiliki cukup bukti untuk menghadapi dia di pengadilan. Namun, kenyataannya, aku sudah jauh lebih siap dari yang dia bayangkan. Aku menunggu dengan sabar sampai akhirnya hari sidang tiba. Itu adalah hari yang telah aku persiapkan selama berbulan-bulan, dan aku tahu bahwa hari itu akan mengubah segalanya. Pagi itu, aku mengenakan gaun yang sederhana namun elegan, menunjukkan bahwa aku bukan lagi wanita yang dulu. Wanita yang pernah dikhianati dan terluka, tetapi kini kembali dengan penuh keyakinan untuk merebut kembali apa yang seharusnya menjadi hakku. Mas Edo tidak tahu bahwa di balik wajahku yang tenang, ada sebuah kebulatan tekad yang tidak bisa digoyahkan. Ketika sidang dimulai, aku melihat ekspresi Mas Edo yang berubah. Dia tampak kaget, gelisah daripada sebelumnya, mencoba untuk tetap terlihat tenang meskipun aku tahu dia merasa cemas. Ia tak pernah menyangka kalau istri yang telah dikhianatinya ini ia kira pasrah begitu saja. Namun di balik kepasrahannya, ia telah mempersiapkan segalanya untuk kehancurannya. Rendra, pengacaraku, melangkah dengan penuh percaya diri di hadapan hakim, mengungkapkan bukti-bukti yang kami kumpulkan dengan rinci. Setiap dokumen yang menunjukkan kontribusiku dalam bisnis Mas Edo dipresentasikan dengan sangat jelas dan terstruktur. Tidak ada celah bagi Mas Edo untuk membantah. Di saat yang sama, aku bisa melihat bagaimana wajahnya semakin suram, seiring dengan bukti yang semakin mengungkapkan betapa besarnya bantuan yang aku berikan untuk membangkitkan perusahaannya. "Apa yang kamu inginkan, Dinda?" tanya Mas Edo dengan nada penuh penekanan, mencoba menyembunyikan ketakutannya yang mulai muncul. Ia mencoba mempertahankan kebanggaan yang tersisa, namun jelas bahwa dalam dirinya ada rasa takut yang semakin mendalam. Aku menatapnya dengan dingin, tidak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan. "Apa yang aku inginkan sudah jelas, Mas. Semua yang kamu miliki bukan hanya hasil kerja kerasmu. Itu adalah hasil dari kerja keras dan pengorbananku juga. Hari ini, aku hanya meminta keadilan. Kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya." Selama persidangan berlangsung, aku bisa merasakan bagaimana segala sesuatunya mulai mengarah ke kemenangan. Pengacara Mas Edo yang biasanya berbicara dengan penuh percaya diri kini mulai terlihat kehabisan argumen. Bukti-bukti yang kami miliki terlalu kuat, terlalu meyakinkan untuk bisa dipatahkan. Aku tahu bahwa kemenangan sudah di depan mata, dan hanya tinggal menunggu keputusan akhir dari hakim. Aku menghirup udara dalam-dalam, merasakan ketegangan yang semakin menurun. Disinilah titik balik hidupku. Di sini aku membuktikan bahwa keadilan, meskipun lambat, akhirnya akan datang. Dan bagi Mas Edo, ini adalah awal dari kehancurannya yang tidak akan pernah ia lupakan. Keputusan pengadilan akhirnya turun, dan semuanya terasa begitu nyata. Saat itu, aku duduk di ruang pengadilan, dengan perasaan yang campur aduk. Ada kebanggaan yang mengalir dalam diriku karena perjuangan panjang ini akhirnya membuahkan hasil. Namun, ada juga perasaan yang sulit dijelaskan. Sebuah perasaan lega yang datang setelah bertahun-tahun diliputi rasa sakit dan pengkhianatan. Hari itu adalah hari yang menentukan. Hari di mana aku harus menunjukkan kepada Mas Edo bahwa pengkhianatannya tidak akan pernah dibiarkan begitu saja. Setelah pengadilan memutuskan bahwa aku berhak atas semua aset yang dulu dianggap milik Mas Edo, aku langsung menghubungi pengacara untuk mengeksekusi putusan tersebut. Kami tidak menunda-nunda lagi. Aku sudah cukup sabar dan tak ingin menunggu lebih lama lagi untuk melihat keadilan ditegakkan.
Rencana pun segera dimulai, dan langkah pertama adalah menyita semua properti yang menjadi milik Mas Edo, termasuk rumah mewah yang selama ini ia anggap sebagai simbol dari keberhasilannya. Rumah itu dulu adalah tempat kami membangun segala kenangan. Itu adalah rumah yang aku bantu desain, yang aku pilihkan setiap detailnya, mulai dari furnitur hingga dekorasi. Kami tinggal di sana dengan kebahagiaan yang sebenarnya tidak ada artinya, karena aku selalu merasa ada sesuatu yang salah di balik dinding-dindingnya. Mas Edo selalu sibuk dengan pekerjaannya, dan aku sering merasa terabaikan. Namun, saat aku melihat rumah itu sekarang, setelah pengadilan memutuskan bahwa rumah itu adalah milikku, ada rasa kemenangan yang sulit dijelaskan. Rumah itu adalah hasil dari jerih payahku juga. Pagi itu, beberapa polisi datang ke rumah untuk menyita properti. Mereka datang dengan surat perintah yang sah dari pengadilan. Aku tahu bahwa ini akan menjadi momen yang sangat sulit bagi Mas Edo. Sejak pertama kali ia menyadari bahwa tak ada lagi jalan untuk keluar dari keterpurukan ini, ia semakin merasa terpojok. Tentu saja, ia berusaha keras untuk menentang, berusaha meyakinkan pihak berwajib bahwa semuanya adalah kesalahan, bahwa dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Namun, itu semua sia-sia. Keputusan pengadilan sudah jelas, dan aku tidak akan memberi ruang bagi penolakan. Mas Edo datang ke rumah pada pagi itu, dengan wajah yang tampak lebih lelah daripada sebelumnya. Ia mungkin berpikir bahwa dengan sedikit protes, semuanya akan berbalik, bahwa ia bisa menunda eksekusi atau bahkan membatalkan putusan. Tetapi, aku sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Ketika ia datang dan melihat polisi sedang mulai mengemas barang-barangnya, ekspresinya langsung berubah. Ia mengira ini hanya masalah administratif yang bisa diselesaikan dengan uang, tapi kenyataannya, ia sudah terlalu terlambat. "Apa yang kamu lakukan di sini? Ini rumahku. Tidak ada yang berhak menyentuhnya," teriaknya, suaranya meninggi, penuh amarah. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Polisi yang ada di sana hanya menjalankan tugas mereka, dan tidak ada ampun untuk protes atau teriakan yang ia lontarkan. Semua keputusan sudah ditetapkan oleh pengadilan, dan ini adalah eksekusi dari putusan tersebut. Aku hanya berdiri di samping, menyaksikan setiap detik momen itu dengan rasa yang campur aduk. Sedikit rasa kasihan pada Mas Edo yang dulu begitu sombong, tetapi lebih banyak rasa kepuasan yang tidak bisa aku sembunyikan. Mas Edo, ini bukan hanya masalah rumah. Ini adalah konsekuensi dari semua perbuatanmu. Kamu yang memilih jalan ini, kataku dengan suara yang tenang namun penuh penekanan. Hari ini, kamu akan belajar bahwa segala sesuatu ada batasnya. Kamu bisa mengambil apa yang kamu inginkan, tapi jangan pernah lupa dari mana semuanya berasal. Mas Edo tampak terpukul, seolah tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Ia tidak pernah mengira bahwa hari ini akan datang begitu cepat. Rumah yang dulu ia banggakan, mobil-mobil mewah yang selalu ia tunjukkan sebagai simbol kesuksesan, kini harus disita. Bahkan mobil mewah yang selama ini ia anggap sebagai lambang kebanggaan dan kekuatannya harus dijual. Polisi datang untuk mengambilnya. Mereka tidak hanya mengambil rumah, tetapi juga barang-barang berharga yang ada di dalamnya, termasuk mobil sport yang selalu menjadi kebanggaan Mas Edo. Semuanya harus dilepaskan. Aku tahu bahwa ia mencoba untuk mencari jalan keluar, mencoba untuk menghubungi teman-temannya yang dulu berada di sekitarnya, yang dulu membantunya bangkit. Namun, kali ini tidak ada yang bisa membantu. Teman-temannya yang dulu ada di sana, yang dulu menikmati hasil dari kekayaannya, sekarang menghilang begitu saja. Mereka juga mulai menjauh karena melihat apa yang terjadi. Dalam situasi seperti ini, tidak ada yang ingin terlibat lebih jauh dengan kegagalan Mas Edo. Melihatnya yang semakin terpukul membuatku merasa lebih kuat. Aku tidak ingin berbuat kasar atau menunjukkan kebencian. Yang aku inginkan hanya keadilan. Hari itu bukan hanya kemenangan bagi aku,
tetapi juga pelajaran bagi Mas Edo bahwa hidupnya yang dulu ia banggakan bisa hancur dalam sekejap. Aku berbalik dan meninggalkan rumah itu, berjalan keluar dengan kepala tegak, melihat bagaimana semuanya yang dulu menjadi miliknya kini terambil begitu saja. Keadaan Mas Edo semakin buruk. Setelah eksekusi rumah dan mobil mewahnya, tak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk menghentikan kehancurannya. Harta yang dulu ia anggap sebagai hasil jerih payahnya, kini hilang dalam sekejap mata. Tapi ada satu hal yang lebih memilukan bagi Mas Edo. Mila, wanita yang dulu ia anggap sebagai pengganti diriku, yang selalu ada di sampingnya, kini menghilang begitu saja. Awalnya, aku tidak memperhatikan kepergian Mila. Aku sibuk dengan proses hukum yang sedang berlangsung dan berbagai urusan yang harus aku atasi setelah kemenangan pengadilan. Namun, lambat laun aku mulai merasakan adanya kekosongan yang aneh di sekitar Mas Edo. Ia mulai lebih sering terlihat tertekan dan bingung. Ponselnya sering berbunyi, tetapi ia selalu mengabaikan panggilan-panggilan itu, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bahkan teman-teman lama yang dulu selalu datang ke rumah dan berbicara dengan penuh pujian kepada Mas Edo kini menjauh. Mereka mulai tidak terlibat dalam hidupnya lagi, dan itu semakin membuatnya merasa terasingkan. Lalu, suatu hari, ketika aku sedang duduk di kantor pengacara, aku menerima sebuah kabar yang mengejutkan. Teman dekatku yang bekerja di salah satu pusat perbelanjaan mewah menghubungiku dengan sebuah informasi yang cukup mengejutkan. "Dinda, kamu tahu nggak sih, Mila itu hilang? Orang-orang bilang dia kabur dengan membawa banyak uang," ujarnya dengan suara terbata-bata. Aku hampir tidak percaya mendengarnya. Mila, yang selama ini berperan sebagai wanita yang sangat percaya diri, yang tampaknya memiliki segalanya, ternyata juga telah memilih jalan untuk melarikan diri ketika segala yang diharapkannya mulai runtuh. Pikiranku langsung terbayang pada apa yang mungkin terjadi. Mila, yang dulu berani tertawa saat melihat penderitaan dan kesedihanku, kini menghadapi kenyataan yang lebih pahit dari apa yang pernah ia bayangkan. Ia telah dengan cepat menggantungkan hidupnya pada Mas Edo, mengira bahwa mereka berdua akan hidup dalam kemewahan selamanya. Namun, ketika Mas Edo jatuh dan kehilangan segalanya, Mila pun tidak mau ketinggalan. Ia tidak cukup kuat untuk menghadapi kenyataan pahit bahwa hubungan mereka bukanlah sesuatu yang bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Begitu saja, tanpa perasaan atau penyesalan, ia memilih melarikan diri. Aku mulai menghubungi beberapa orang yang kupercaya untuk mencari tahu lebih lanjut. Informasi yang kuterima dari sumber-sumber yang berbeda semakin menguatkan dugaan bahwa Mila telah kabur dengan membawa sejumlah uang dari kantong Mas Edo. Ia tidak hanya meninggalkan Mas Edo di tengah-tengah kehancuran, tetapi juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumpulkan keuntungan pribadinya. Aku tidak bisa menahan rasa jijik yang menyeruak begitu mendalam. Mila benar-benar seorang wanita yang licik, yang hanya berpikir tentang dirinya sendiri, tanpa sedikit pun memikirkan apa yang telah ia lakukan pada Mas Edo yang kini terjebak dalam reruntuhan hidupnya. Di sisi lain, aku mulai merasa sedikit lega mengetahui bahwa Mila tidak akan lagi menjadi ancaman. Dia yang dulu begitu sombong dan merasa dirinya berada di atas segalanya, kini justru telah menunjukkan betapa rapuhnya ia sebenarnya. Namun, ada juga bagian dari diriku yang merasa heran. Betapa mudahnya ia meninggalkan Mas Edo begitu saja setelah semua yang telah terjadi di antara mereka. Begitu cepat ia melarikan diri setelah situasi mulai tidak menguntungkan baginya. Tentu saja, aku tahu bahwa ia mungkin tidak pernah benar-benar mencintai Mas Edo. Baginya, hubungan itu hanya sebuah permainan, sebuah cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Begitu tidak ada lagi keuntungan yang bisa diperoleh, ia memilih pergi begitu saja. Mila tidak hanya pergi tanpa jejak, tetapi ia juga membawa sebagian besar uang dan barang berharga yang ada di rumah dan kantor. Ketika akhirnya Mas Edo menyadari bahwa Mila telah melarikan diri, ia langsung menjadi lebih terpuruk. Sebelumnya, ia masih bisa menyalahkan aku dan keadaan,
Tapi kini ia benar-benar sendiri. Tidak ada lagi Mila yang dengan setia mendampinginya. Tidak ada lagi seseorang yang mendukungnya, seperti yang selama ini ia bayangkan. Hanya tinggal kesendirian yang menghantuinya. Mas Edo mungkin merasa tersesat. Tidak ada lagi yang mendengarkan keluh kesahnya. Semua teman-temannya yang dulu datang ketika ia kaya kini menjauh. Dan Mila yang ia kira akan menjadi pendampingnya seumur hidup telah menghilang begitu saja. Semua itu terjadi begitu cepat. Lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Ia kini tidak hanya kehilangan rumah, mobil, dan hartanya, tetapi juga orang yang ia pikir akan ada di sampingnya dalam kesulitan. Kehilangan Mila adalah pukulan telak bagi Mas Edo yang selama ini hidup dalam dunia yang penuh dengan ketegaran dan kesombongan. Sekarang, ia menghadapi dunia yang penuh dengan kesepian dan penyesalan. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Mila setelah ia kabur. Berita yang kuperoleh hanya sekadar kabar burung, tanpa kejelasan. Yang pasti, ia telah membuat keputusan yang sama sekali tidak terduga bagi Mas Edo. Aku tidak merasa kasihan pada Mila, karena bagiku dia adalah salah satu orang yang harus bertanggung jawab atas segala penderitaan yang dialami Mas Edo. Namun, yang lebih penting bagi diriku adalah bahwa akhirnya semuanya telah menunjukkan betapa buruknya pengkhianatan yang mereka lakukan. Mila mungkin berhasil melarikan diri untuk sementara waktu, tetapi karma tetap menunggu untuknya. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos begitu saja dari perbuatannya. Aku tahu bahwa ini belum berakhir. Mila mungkin telah menghilang, tetapi jalan untuk melihat keadilan bagi Mas Edo baru saja dimulai. Hari-hari semakin sulit bagi Mas Edo. Semuanya berubah begitu cepat, seolah tak ada yang bisa menghalangi kejatuhannya. Setelah kehilangan harta, rumah, mobil, dan bahkan wanita yang dulu ia anggap pendamping hidupnya, ia terperangkap dalam dunia yang jauh lebih keras dari yang pernah ia bayangkan. Tanpa uang, tanpa teman, dan tanpa orang yang mendukungnya, Mas Edo kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Aku mendengar kabar bahwa Mas Edo mulai tidur di jalanan, di bawah jembatan, di tempat-tempat yang dulu ia anggap sebagai simbol dari kemiskinan. Ia kini tak lebih dari seorang gelandangan yang berjalan tanpa arah, membawa bekas-bekas kemewahan masa lalunya yang sudah lama hilang. Dalam bayanganku, aku melihatnya seperti seseorang yang tak tahu harus kemana lagi, seperti layaknya orang yang telah kehilangan segalanya. Dari pria yang dulu dihormati, dengan kekayaan dan kekuasaan yang bisa membeli apa saja, sekarang ia hanya seorang pengemis, terjebak dalam hidup yang ia ciptakan sendiri. Kehidupan di jalanan sangat jauh berbeda dengan yang ia kenal sebelumnya. Tidak ada lagi meja-meja makan mewah, tidak ada lagi pakaian berkelas yang selalu dikenakan. Bahkan untuk mendapatkan makanan, ia harus bergantung pada belas kasihan orang lain. Mas Edo yang dulu selalu memandang rendah mereka yang terjebak dalam kemiskinan, kini justru menjadi bagian dari mereka. Kehidupan yang dulu ia hindari kini menjadi kenyataan yang harus ia jalani setiap hari. Pada saat-saat tertentu, aku bisa membayangkan bagaimana perasaan Mas Edo. Bagaimana mungkin seseorang yang dulunya memiliki segalanya harus jatuh begitu dalam? Seberapa sakitkah rasanya ketika semua yang selama ini ia percayai, kekayaan, kedudukan, dan hubungan, ternyata hanya sebuah ilusi yang bisa hancur dalam sekejap? Aku tidak tahu bagaimana ia bertahan, tetapi yang jelas, semakin hari semakin jelas bahwa Mas Edo semakin tenggelam dalam penderitaannya. Di suatu malam yang dingin, ketika aku sedang dalam perjalanan pulang setelah berkunjung ke kantor, aku melihat sesosok pria yang tampaknya tidak asing. Pakaian lusuh, tubuh yang tampak kurus dan terbungkus selimut tipis, itulah Mas Edo. Ia duduk di sudut jalan, di dekat jembatan, memeluk lututnya dengan tangan gemetar, menatap kosong ke arah jalan yang tak pernah ia kenali sebelumnya. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini tampak kusut dan penuh keriput, seolah bertahun-tahun usia menimpanya dalam waktu singkat. Ketika mobilku melintas, aku sempat merasa jantungku terhenti sejenak.
Tak ada yang perlu aku katakan kepadanya. Melihatnya dalam keadaan seperti itu sudah cukup membuatku merasa bahwa hidupnya telah membayar harga yang setimpal. Pada saat itu, aku tidak merasa kasihan. Tidak ada rasa iba yang datang padaku. Aku hanya melihatnya dengan perasaan dingin, dengan tatapan kosong yang penuh kelegaan. Inilah yang ia pilih, inilah akibat dari pengkhianatannya. Di tengah keheningan malam itu, aku bisa merasakan beban emosional yang ia tanggung. Mungkin ia merasa malu, mungkin ia merasa hancur, atau mungkin ia sedang berusaha menerima kenyataan yang telah menghancurkannya. Namun, aku tahu satu hal yang pasti, ini adalah bagian dari proses yang harus ia jalani. Kejatuhannya adalah buah dari perbuatannya sendiri. Aku tahu bahwa ia harus merasakannya untuk belajar. Tidak ada yang bisa menghindar dari karma, dan ia adalah salah satu orang yang harus membayar harga tersebut. Hari-hari berlalu, dan aku mendengar lebih banyak tentang kehidupan Mas Edo yang semakin terpuruk. Ia mulai sering terlihat di sudut-sudut jalan, mencoba meminta uang dari orang yang lewat. Sisa-sisa kekayaan yang dulu ia miliki sudah habis, dan kini ia hanya hidup dengan harapan selembar uang receh yang dilemparkan oleh orang asing. Melihatnya begini, aku tidak bisa tidak merenung tentang betapa rapuhnya segala yang ada di dunia ini. Mas Edo yang dulu begitu kuat dan tak terkalahkan, kini hanyalah bayangan dari orang yang pernah ia jadi. Tapi, meski ada perasaan lega, di dalam hati aku tahu bahwa ini adalah jalan yang ia pilih. Dan aku tidak akan menyesali keputusan-keputusanku yang telah membawa kita ke titik ini. Tapi ada satu hal yang masih menghantuiku. Setiap kali aku lewat di dekat tempat-tempat Mas Edo biasa berada, entah kenapa, aku sering merasa seolah aku harus berhenti dan menatapnya lebih lama. Mungkin ada rasa kasihan yang mengusik dalam diriku, atau mungkin ini hanya sebuah pengingat bahwa meskipun hidupku kini bahagia, aku masih tak bisa menghapuskan jejak-jejak masa lalu yang telah membuatku menjadi siapa aku sekarang. Namun, aku selalu ingat dengan jelas bahwa setiap langkah yang aku ambil selama ini adalah untuk membuktikan bahwa karma selalu ada, dan tak ada yang bisa lari darinya, bahkan Mas Edo. Hidup Mas Edo kini penuh dengan penyesalan. Tak ada lagi yang bisa ia harapkan. Ia tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga martabatnya. Semua orang yang pernah ada di sekelilingnya kini menjauh. Tidak ada lagi teman-teman yang dulu memujanya. Semuanya hilang, dan ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa semua itu sudah berakhir. Aku tidak tahu bagaimana ia akan menghadapinya ke depan. Tetapi yang pasti, ia harus menghadapinya sendirian, tanpa ada yang mendampingi. Dan aku berjalan di jalan yang berbeda sekarang. Jalan yang penuh kebahagiaan dan kedamaian, jauh dari semua kepahitan yang pernah ada. Aku telah melewati semuanya, dan meskipun jalan itu penuh dengan cobaan, aku tahu bahwa aku sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Kejatuhan Mas Edo adalah pelajaran besar bagiku, bahwa hidup ini penuh dengan keadilan yang akhirnya akan datang pada waktunya. Setelah Mas Edo jatuh ke dalam kegelapan, karma tidak hanya menghampiri dirinya. Mila, yang dulu dengan percaya diri menghina dan meremehkan setiap langkahku, kini juga harus membayar harga atas pengkhianatannya. Aku selalu tahu bahwa orang seperti dia, yang begitu licik dan egois, akan mendapatkan balasannya suatu hari nanti. Hanya saja, aku tidak menyangka karma akan datang lebih cepat dari yang aku kira, dan ia datang dengan cara yang jauh lebih memalukan daripada yang bisa kubayangkan. Mila, yang dulu selalu tampil sempurna, penuh gaya, dan terlihat begitu meyakinkan, kini harus menanggung akibat dari perbuatannya. Setelah meninggalkan Mas Edo begitu saja, ia mencoba membangun kembali hidupnya dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya dulu, dengan mencari kekayaan dari orang lain. Namun, kali ini, dia tak lagi memiliki Mas Edo sebagai tempat bergantung. Dan lebih parahnya, ia mencoba mengaitkan dirinya dengan pria lain yang ternyata memiliki istri yang lebih cerdas dan berhati-hati.
Aku mendengar kabar tentang Mila dari salah seorang temanku yang masih memiliki hubungan dengan orang-orang di dunia sosialita yang dulu ia coba masuki. Ternyata, setelah melarikan diri dari Mas Edo, Mila mencoba mendekati bos baru di perusahaannya. Seorang pria kaya raya yang tampaknya menjadi target baru bagi Mila untuk mencari keuntungan. Dengan pesona yang sama yang dulu ia gunakan untuk merayu Mas Edo, Mila mencoba menggoda bos tersebut. Ia menganggap dirinya cukup pintar untuk bisa mendapatkan perhatian pria tersebut, dan tanpa rasa malu, ia mulai memainkan peran sebagai wanita yang lemah dan membutuhkan perhatian. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus untuk seseorang yang telah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Istri dari bos yang Mila coba dekati ternyata bukanlah wanita bodoh. Ia memiliki naluri tajam yang tidak bisa disalahkan. Ketika ia mulai mendengar rumor tentang kedekatan Mila dengan suaminya, ia segera melakukan penyelidikan. Mila yang merasa tak ada yang bisa menghentikannya, tanpa ragu melanjutkan perbuatannya, sampai akhirnya ia tertangkap basah oleh sang istri yang datang dengan bukti yang tak terbantahkan. Kabar ini segera tersebar seperti api yang membakar, dan dalam waktu singkat, Mila menjadi bahan pembicaraan di setiap sudut kota. Media sosial menjadi sarana utama di mana kisahnya tersebar luas. Semua orang mulai memperhatikan dan mengejeknya. Foto-foto dan video-video yang mengungkapkan kedekatannya dengan bos yang sudah beristri itu menjadi viral. Seolah tak cukup dengan itu, gosip mengenai dirinya semakin berkembang, dan ia mulai dicap sebagai wanita penggoda dan perusak rumah tangga orang lain. Ia yang dulu selalu berjalan dengan penuh percaya diri, kini harus menghadapinya dengan rasa malu yang luar biasa. Mila yang dulu begitu bangga dengan pencapaiannya dalam kehidupan sosialita, sekarang menjadi bahan tertawaan. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, semuanya kini tampak seperti kesalahan besar yang tidak bisa diperbaiki. Satu persatu teman-temannya menjauh, dan tidak ada lagi orang yang bersedia untuk mendukungnya. Mereka yang dulu memujinya karena pesona dan kekayaannya kini mulai menghindar darinya. Bahkan mantan pacar-pacar lamanya yang dulu mengaguminya, kini mulai meninggalkannya. Semua yang ia bangun dengan kekuatan pesona dan tipu daya kini hancur begitu saja. Di puncak kehancurannya, Mila kehilangan pekerjaan. Perusahaan tempat ia bekerja tidak lagi bisa mempertahankan reputasinya dengan seorang karyawan yang terlibat dalam skandal besar seperti itu. Bos yang pernah ia dekati, setelah mengetahui bahwa Mila tidak hanya menghancurkan hubungan suami istrinya, juga merasa sangat malu dan terpojok. Ia tahu bahwa bertahan dengan Mila sebagai karyawannya hanya akan memperburuk citra perusahaan. Dengan sangat terpaksa, Mila dipecat, dan dia harus meninggalkan dunia yang pernah ia nikmati dengan penuh kebanggaan. Tidak hanya itu, dia juga dipecat dengan cara yang sangat memalukan, dengan surat keputusan yang dilengkapi dengan alasan yang mengarah langsung pada skandal yang melibatkan dirinya. Di titik ini, Mila mulai merasakan apa yang aku rasakan. Kehilangan, malu, dan rasa tidak dihargai. Apa yang dulu ia anggap sebagai kemenangan hidup, keberhasilan dalam merayu pria kaya dan berkuasa, kini menjadi bumerang yang menghancurkannya. Karma tidak hanya datang dalam bentuk hukuman sosial, tetapi juga menghancurkan reputasi dan masa depannya. Tidak ada lagi tempat bagi Mila untuk bersembunyi. Semua orang yang mengenalnya tahu betul apa yang telah ia lakukan, dan meskipun dia mencoba untuk meminta maaf dan menjelaskan, tidak ada yang peduli. Terlalu banyak kebohongan yang telah ia tuturkan, dan terlalu banyak hati yang telah ia hancurkan untuk bisa mengharapkan pengampunan. Aku tidak merasa kasihan padanya. Bahkan, aku merasa sedikit lega. Karena Mila, dengan segala kelicikannya, akhirnya harus merasakan apa yang seharusnya ia dapatkan. Karma yang datang begitu cepat dan begitu keras menunjukkan bahwa segala perbuatan buruk akan berbalas dengan cara yang tidak terduga. Mila yang dulu berani mengejek dan merendahkan orang lain kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hidupnya telah hancur berantakan karena perbuatannya sendiri.
kehilangan pekerjaan, dihina oleh masyarakat, dan ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu ia anggap sahabat. Semua itu adalah hasil dari jalan yang ia pilih. Namun, aku sadar, ini adalah pelajaran penting bagi orang-orang yang pernah terjebak dalam tipu daya dan pengkhianatan. Tidak ada yang bisa lari dari karma, dan semua tindakan kita pasti akan mendatangkan akibat. Mila, seperti Mas Edo, harus menanggung akibat dari perbuatannya. Dan aku, dengan segala kebahagiaan yang kini kurasakan, bisa mengingatkan diri sendiri bahwa setiap tindakan kita, baik atau buruk, akan membawa dampaknya sendiri. Hari-hari berlalu, dan meskipun aku sudah merasa bebas dari bayang-bayang Mas Edo dan Mila, masih ada bagian dari diriku yang tak bisa sepenuhnya menutup pintu masa lalu. Kadang-kadang, saat aku sedang menikmati kebahagiaan baru yang telah kupilih, perasaan yang tak terduga muncul begitu saja. Perasaan bahwa mungkin, pada suatu saat, mereka yang telah mengkhianatiku akan datang kembali dan berusaha meminta pengampunan. Namun, aku tak pernah membayangkan bahwa permohonan itu akan datang dengan cara yang seperti ini. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di teras rumah baruku, menikmati secangkir teh hangat, tiba-tiba aku melihat sosok yang sangat familiar muncul di depan pintu gerbang. Pria itu terlihat kotor, berpakaian lusuh, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Itu adalah Mas Edo. Aku sempat terkejut melihatnya berdiri di depan rumahku, dengan tatapan yang berbeda dari yang pernah aku lihat sebelumnya. Bukan lagi tatapan penuh kekuasaan dan kebanggaan, melainkan tatapan penuh penyesalan dan keputusasaan. Aku merasa bingung, seolah waktu berhenti sejenak, mengingatkan diriku pada hari-hari kelam yang telah aku lalui bersamanya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi tatapan arogan seperti dulu. Tidak ada lagi senyum sombong atau kata-kata kasar. Yang ada hanya pria yang tampaknya sudah kehilangan segalanya. Harta, harga diri, bahkan orang-orang yang dulu ia cintai. Dengan langkah pelan, Mas Edo mendekat, dan meskipun tubuhnya tampak lelah, ada tekad dalam langkahnya yang membuatku merasa seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar permintaan maaf. Ketika dia akhirnya sampai di depan teras, ia berhenti sejenak, menatapku dengan mata yang penuh air mata. Lalu, dengan suara parau, ia mulai berbicara. "Dinda, aku tahu aku telah menyakiti kamu dengan cara yang tak termaafkan. Aku salah. Aku benar-benar salah," katanya, suara penuh penyesalan. Aku hanya diam, menatapnya tanpa berkata-kata. Semua kenangan buruk tentang bagaimana ia mengkhianatiku begitu segar dalam pikiranku. Rasa sakit yang pernah kutanggung masih terasa begitu dalam. Namun, aku tahu ini adalah saat yang tepat untuk menghadapinya, meskipun hatiku ingin sekali berpaling dan menutup semua pintu itu selamanya. Aku hanya duduk, menatapnya tanpa bisa mengungkapkan apapun. Mas Edo melanjutkan, "Aku tidak tahu apa yang membuatku sampai sejauh ini. Aku terlena dengan kekayaan dan kekuasaan yang aku miliki. Aku tidak peduli dengan perasaanmu, dengan apa yang kamu berikan untuk aku. Dan yang lebih buruk lagi, aku tidak menghargai semua yang telah kamu lakukan untukku. Semua yang aku punya sekarang, hancur. Aku kehilangan segalanya, Dinda." Suaranya kini mulai bergetar, dan aku bisa melihat air mata yang mulai mengalir di pipinya. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Apakah aku harus merasa kasihan padanya? Apakah aku harus mengampuninya? Rasanya, tidak mudah begitu saja menghapus semua kenangan pahit yang pernah kutanggung. Namun, aku tahu satu hal, Mas Edo sudah sangat jauh terjatuh. Ketika ia ada di puncak kehidupannya, ia begitu sombong dan tidak peduli dengan siapapun. Tapi saat ini, dia berdiri di hadapanku, tak lagi memiliki apa-apa, hanya rasa penyesalan yang mendalam. Dalam keadaan seperti ini, ada bagian dari diriku yang merasa bahwa permintaannya datang dengan tulus, meskipun aku masih merasa ragu. "Aku tahu, Dinda," lanjutnya, "mungkin permintaan maafku ini tidak akan mengubah apa yang telah terjadi.
Tapi izinkan aku mengatakan, aku sangat menyesal. Aku salah. Aku mengkhianatimu dan aku menyakitimu dengan cara yang tak seharusnya. Aku berjanji, jika aku bisa kembali, aku akan mengubah semuanya. Aku akan menjadi orang yang lebih baik. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan ini. Mendengar kata-kata itu, ada perasaan yang campur aduk dalam hatiku. Di satu sisi, aku ingin percaya bahwa dia benar-benar berubah, bahwa dia tidak lagi menjadi orang yang dulu. Namun, di sisi lain, aku tidak bisa melupakan begitu saja semua yang telah dia lakukan padaku. Semua pengkhianatan, semua kebohongan, dan terutama cara dia meludahi wajahku. Sebuah tindakan yang menghancurkan harga diriku seketika. Aku menarik napas dalam-dalam, dan untuk beberapa detik, aku diam, berpikir panjang. Apakah maaf akan cukup? Apakah aku bisa begitu saja melupakan semua rasa sakit yang pernah dia sebabkan? Aku memandangnya lagi, mencoba melihat ke dalam mata itu yang kini tampak penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Dalam hatiku, aku tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah, tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah ujian terakhir bagi diriku. Apakah aku bisa memaafkan seseorang yang telah mengkhianatiku? Ataukah aku akan terus membawa luka itu sepanjang hidupku? Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Mas Edo, jawabku akhirnya. Suaraku terdengar lebih lemah dari yang kuinginkan. Apa yang kamu lakukan padaku terlalu dalam, terlalu menyakitkan. Kamu menghancurkan kepercayaanku. Kamu melukakan hatiku dengan cara yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Aku melihat ekspresi wajahnya berubah menjadi lebih terpukul. Tetapi aku melanjutkan. Namun, aku juga tahu satu hal. Aku sudah melalui semuanya. Aku sudah cukup kuat untuk melewati ini semua. Dan aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam masa lalu lagi. Kamu mungkin bisa menyesali apa yang telah terjadi. Tapi aku tidak bisa kembali ke masa itu. Aku sudah melangkah maju. Jadi, aku harap kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Mas Edo terdiam, seolah mencoba mencerna kata-kataku. Aku tahu, saat itu, dia mengerti bahwa tidak ada lagi jalan untuk kembali ke masa lalu, tidak ada cara untuk memperbaiki semuanya. Namun, di balik rasa sakit yang ia rasakan, aku bisa melihat ada sedikit kelegaan di wajahnya. Mungkin itu adalah pertama kalinya dia merasa sedikit lebih lega, meskipun tidak sepenuhnya. Saya mengerti, katanya perlahan, dengan suara yang hampir tak terdengar. Terima kasih, Dinda, karena sudah memberi saya kesempatan untuk mengatakan ini. Saya benar-benar menyesal. Aku mengangguk pelan. Tanpa mengucapkan kata-kata lebih lanjut, aku melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan Mas Edo di luar, berdiri di bawah sinar matahari yang mulai meredup. Aku tahu, hidupku kini ada di jalan yang benar, jalan yang penuh dengan kedamaian, bukan lagi jalan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Mas Edo, dalam penyesalannya, kini harus menanggung semuanya sendirian. Namun, aku juga tahu, bagiku, semua ini adalah akhir yang benar-benar diperlukan untuk menutup bab kehidupan kami. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan pengkhianatan dan luka, aku akhirnya sampai pada titik di mana hidupku mulai terasa damai dan penuh harapan kembali. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui, tidak ada lagi suara-suara menyesal yang menggaung di kepalaku, dan yang paling penting, tidak ada lagi perasaan kesepian yang dulu selalu menemaniku setiap malam. Mas Edo dan Mila telah menjadi bagian dari sejarah hidupku yang kelam, dan aku memilih untuk menutup buku itu, membuka lembaran baru yang penuh dengan peluang baru. Keputusan terbesar dalam hidupku, setelah semuanya berakhir, adalah menerima kenyataan bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku tak lagi merasa bersalah atau takut untuk mencintai lagi. Cinta yang baru, cinta yang datang dari hati yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Cinta yang tidak akan mengkhianatiku atau membuatku merasa tidak berharga. Itu adalah cinta yang datang dalam bentuk seorang pria bernama Arka. Arka bukan hanya seorang pria yang baik,
Tetapi dia juga adalah seseorang yang bisa melihat ke dalam diriku dengan cara yang sangat berbeda. Ketika aku pertama kali bertemu dengannya, dia tidak datang dengan segala kemewahan atau janji-janji manis yang bisa mengalihkan perhatianku. Sebaliknya, Arka datang dengan ketulusan yang jarang kutemui. Dia bukan seseorang yang mencari perhatian atau mencoba menunjukkan siapa dirinya. Dia adalah seseorang yang diam-diam memberikan dukungan tanpa aku meminta, yang selalu ada ketika aku membutuhkan bantuan, yang tahu bagaimana caranya membuatku merasa dihargai. Arka adalah seorang pengusaha sukses, namun dia jauh dari kata sombong. Dia tidak pernah merasa perlu untuk memamerkan kesuksesannya di hadapanku. Dia tahu bahwa kebahagiaan bukan terletak pada berapa banyak harta yang dimiliki, tetapi pada kualitas hubungan yang dibangun dengan penuh kepercayaan dan rasa saling menghargai. Dari awal pertemuan kami, aku merasa bahwa dia adalah seseorang yang sangat berbeda dari semua pria yang pernah hadir dalam hidupku sebelumnya. Dia tidak pernah memaksaku untuk menjadi siapa aku bukan, tidak pernah mencoba mengubah diriku agar sesuai dengan standar atau harapan tertentu. Dengan Arka, aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa takut disalahkan atau dihakimi. Semakin lama aku mengenalnya, semakin aku merasa yakin bahwa dia adalah orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidupku. Tidak ada drama, tidak ada permainan perasaan, hanya kebersamaan yang dibangun dengan penuh kejujuran dan komunikasi yang terbuka. Arka membuatku merasa aman dan dicintai, sesuatu yang telah lama hilang dalam hidupku sejak Mas Edo mengkhianatiku. Kami mulai merencanakan masa depan bersama, membangun mimpi-mimpi yang selama ini hanya bisa aku impikan dalam kesendirian. Ketika Arka melamar aku, itu adalah momen yang aku tunggu-tunggu. Ada kebahagiaan yang tak terkira ketika aku menerima cincin pertunangan darinya. Itu bukan hanya simbol dari komitmen yang kami buat satu sama lain, tetapi juga simbol dari perjalanan hidup yang penuh dengan pelajaran berharga. Aku menyadari bahwa meskipun aku pernah terluka, hidup selalu menawarkan kesempatan kedua bagi mereka yang bersedia untuk bangkit dan membuka hati mereka kembali. Pernikahan kami berlangsung dengan sederhana namun penuh makna. Tidak ada pesta besar atau kemewahan yang berlebihan, hanya keluarga dan teman-teman terdekat yang hadir untuk merayakan hari besar kami. Semua orang yang datang bisa merasakan kebahagiaan kami, dan aku merasa bahwa aku akhirnya menemukan tempat di mana aku benar-benar diterima dengan penuh kasih sayang. Arka, dengan segala kelembutannya, mengajari aku arti sejati dari cinta yang tulus, cinta yang tidak dibangun di atas kepentingan pribadi atau ambisi, tetapi cinta yang didasarkan pada saling pengertian dan dukungan. Hari pernikahan kami adalah titik balik dalam hidupku. Aku tidak hanya menikah dengan seorang pria yang aku cintai, tetapi juga dengan seseorang yang akan selalu berada di sampingku, yang akan mendampingiku melalui segala suka dan duka yang mungkin akan datang. Kami memulai perjalanan baru bersama, tanpa membawa beban masa lalu, tanpa ada ruang untuk pengkhianatan atau kebohongan. Kami berdua berkomitmen untuk saling mendukung dan mencintai dalam setiap langkah hidup, dengan penuh ketulusan. Pernikahan kami menjadi simbol dari perubahan dan kesembuhan, simbol dari kemampuan untuk bangkit setelah jatuh dan menemukan cinta yang lebih indah. Aku tidak lagi merasakan rasa sakit yang dulu menggerogoti hatiku, karena aku tahu bahwa hidupku kini telah berada di tangan orang yang tepat. Dan yang lebih penting, aku tahu bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan itu, sebuah kebahagiaan yang bukan hanya datang dari harta atau status, tetapi dari cinta yang tulus, yang telah menjadi fondasi hidup kami yang baru. Suatu hari, saat aku dan Arka sedang berjalan-jalan di pusat kota, aku melihat sosok yang sangat familiar berdiri di pinggir jalan, memegang karton kecil dengan tulisan yang tak terbaca dengan jelas. Matahari sore itu menyinari wajahnya yang kotor dan kusam, dan tubuhnya tampak kurus, seolah kehilangan semua semangat hidup yang dulu pernah menyertainya. Untuk beberapa detik, aku tertegun di tempat, mengenali sosok itu meskipun ia kini berbeda jauh dari Mas Edo yang pernah ku kenal. Dia berdiri di sana, tanpa tujuan, tanpa arah,
hanya menunggu belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Aku berhenti sejenak, mataku tertuju pada pria itu, yang tak lain adalah Mas Edo. Wajahnya yang dulu penuh dengan kekuasaan dan kepongahan kini tampak hancur, penuh dengan penyesalan. Matanya yang dulu tajam dan penuh kepercayaan diri kini tampak kosong dan penuh keputusasaan. Suatu perasaan yang sulit untuk dijelaskan mengalir dalam diriku. Tidak ada kebahagiaan melihatnya dalam keadaan seperti itu, hanya rasa lega yang aneh karena akhirnya ia mendapatkan apa yang seharusnya ia terima setelah semua perbuatannya yang telah menyakitiku dan banyak orang lainnya. Arka yang berdiri di sampingku ikut memandang ke arah Mas Edo, dan aku bisa merasakan ketegangan dalam suasana itu. Dia tentu tahu siapa orang itu, meskipun aku tidak perlu menjelaskan apapun. Tanpa berkata-kata, aku melangkah maju, dan Arka mengikutiku. Aku tidak tahu apa yang membuatku melangkah ke arah Mas Edo, tetapi entah kenapa, aku merasa bahwa ini adalah momen yang harus aku jalani, sebuah langkah terakhir untuk menutup bab kehidupan ini dengan damai. Mas Edo, yang melihat kami mendekat, terkejut sejenak, dan aku bisa melihat ekspresi cemas muncul di wajahnya. Ia tak menyangka bahwa aku akan datang menghampirinya. Dengan langkah pelan, aku berdiri di depannya, menatapnya sejenak tanpa mengatakan apapun. Ia menundukkan wajahnya, seolah tak mampu menatapku lagi. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hanya ada diam yang menyelimuti kami, dan aku bisa merasakan betapa besar penyesalan yang ada dalam dirinya. Mas Edo, kataku akhirnya, suara rendah namun penuh makna. Apa yang kamu dapatkan hari ini adalah akibat dari apa yang telah kamu lakukan. Kamu mungkin tidak pernah berpikir bahwa hidupmu akan berakhir seperti ini. Tapi ini adalah harga yang harus kamu bayar untuk semua pengkhianatanmu. Dan aku tidak bisa mengubah itu. Mas Edo mengangkat wajahnya, dan aku bisa melihat air mata yang mengalir di pipinya. Dinda, ujarnya dengan suara parau. Aku sangat menyesal. Aku tahu, maaf saja tidak akan cukup. Namun, aku hanya bisa menggelengkan kepala. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Aku juga sudah melangkah jauh dari masa lalu yang telah kau buat. Aku sudah memilih untuk bahagia. Memilih untuk hidup dengan seseorang yang menghargai dan mencintaiku dengan tulus. Mas Edo terdiam. Tidak ada yang bisa ia katakan lagi. Aku tahu bahwa ia benar-benar menyesal. Tetapi penyesalan saja tidak cukup. Semua yang telah ia lakukan, semua luka yang ia sebabkan, terlalu dalam untuk bisa sembuh hanya dengan kata-kata. Apa yang ia lakukan pada diriku dan orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa dihapuskan begitu saja dengan permintaan maaf. Saat aku berbalik dan melangkah pergi, aku merasa ada kelegaan yang luar biasa dalam hatiku. Ini adalah langkah terakhir untuk menutup bab tentang Mas Edo dalam hidupku. Aku tidak membutuhkannya lagi, dan aku tahu bahwa karma telah mengajarinya lebih banyak dari yang bisa aku lakukan. Aku tidak ingin memikirkan masa lalu itu lagi. Masa depan yang ada di depan mata adalah masa depan bersama Arka, orang yang tidak hanya memberi aku kebahagiaan, tetapi juga memberi aku kekuatan untuk memaafkan dan melangkah maju. Saat aku menoleh sejenak, aku melihat Mas Edo berdiri sendirian, tenggelam dalam penyesalannya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak ada yang perlu kutakutkan lagi. Aku telah bebas. Dan hidupku, sekarang, adalah milikku untuk dijalani dengan penuh kebahagiaan dan harapan.